Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Di sini kita akan belajar tentang iman kepada nabi dan rasul. Rukun iman yang keberapa iman nabi dan rasul ini? Yang keempat. Selanjutnya langsung saja. Apa itu iman? Ada yang tahu di sini? Iman? Ya, betul. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Kalau secara istilahnya itu iman membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan yaitu dengan syahadat, membuktikannya dengan perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu perbuatan untuk meneladani sifat-sifat nabi dan rasul seperti jujur, amanah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apakah nabi dan rasul itu sama? Bedanya apa? Selanjutnya langsung. Sama, ada yang sama, ada perbedaannya. Kalau persamaannya itu sama-sama laki-laki. Kalau perbedaannya secara bahasa, nabi itu pembawa berita. Kalau rasul itu utusan. Secara istilahnya, nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk umatnya, untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oke, paham ya dari sini? Selanjutnya, ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ayo, ada berapa? 25. Pintar sekali. Selanjutnya kita akan menyanyikan 25 nabi dan rasul ini ya, dengan nada balonku. Contohnya Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Oke? Langsung saja ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi nama-nama nabi dan rasul itu ada 25. Tugas nabi dan rasul tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Kita baca bersama-sama ya. Tahu dulu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan
Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Oke, dari sini kita akan tahu tugas Nabi dan Rasul itu, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu untuk menjadi saksi. Yang kedua, pembawa kabar Gembira. Yang ketiga, pemberi Peringatan. Dan yang keempat, menjadi penyeru kepada agama Allah atau yang disebut dengan dakwah. Itu. Jadi tugas Nabi dan Rasul itu ada berapa? 4. Oke, pintar sekali. Yang selanjutnya, Nabi Ulul Azmi. Ada berapa? Ada yang tahu? Nabi Ulul Azmi? 5. Pintar sekali. Apa saja? Siapa saja Nabi dan Rasul itu? Yang 5 itu? Ulul Azmi. Nuh, Nabi Muhammad, Urut ya. Biasanya disingkat dengan kata mim. N, Nuh, I, Ibrahim, M, Musa, Isa, Muhammad. Oke. Nah, dari Nabi Ulul Azmi ini juga mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Nuh. Mukjizatnya apa? Diselamatkan dari banjir besar. Oke. Yang Nabi Ibrahim Selamat ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, api menjadi dingin. Oke. Nabi Musa Tongkat yang bergema menjadi ular dan membakar laut merah. Nabi Isa Mampu berbicara sejak bayi, menghidupkan orang mati, membuat gunung dari tanah liat lalu hidup, serta menurunkan makanan dari langit dan menerima kitab Injil. dan lanjutnya yang terakhir Nabi Muhammad Memperoleh mukjizat terbesar berupa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oke. Nabi yang 5 ini mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ada yang tahu kenapa? Karena ketabahannya dalam menghadapi kesulitan, sabar gitu. Jadi ada perbedaannya antara Nabi dan Rasul yang lainnya. Sifat Nabi dan Rasul Allah ada berapa? Ada yang tahu? 20. Ayo, kok 20? Ada? 3. Nah, oke, benar sekali. Apa saja? Wajib, mustahil, jaiz. Oke. Sifat wajib. Sifat wajib berarti sifat yang pasti ada pada Nabi dan Rasul, yaitu ada 4. Ayo. Yang pertama, Siddiq, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, 3, tablik, menyampaikan, 4, amanah, cerdas. Oke. Diingat-ingat ya. Sifat yang kedua yaitu sifat Mustahil. Mustahil itu apa ya berarti? Mungkin. Berarti tidak mungkin yang ada pada Nabi dan Rasul, yaitu pertama, Zib, dusta, ya, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, balaga, bodoh. Oke. Yang terakhir yaitu sifat Jais. Apa itu sifat jais? Ayo dibaca. Sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul adalah sifat-sifat manusiawi seperti sakit, lelah, lapar, haus, mengantuk, tidur, dan menikah. Nah, sifat jais itu ya sifat seperti manusiawi, tapi ada bedanya manusia dengan Nabi itu. Kalau manusia kan sering ngeluh ya, kalau Nabi itu tidak pernah. Itu sabar gitu. Oke, karena sudah selesai ya toh, saya akan memberikan kalian pertanyaan dan saya tunjuk. Mbak Kerin, apa arti dari peponah?
Dapat dipercaya. Fatonah, Cerdas. cerdas, oke. Mbak Salma, ayo. Arti dari kizib. Kizib bohong atau dusta. Betul, oke. Sudah ya, dua saja yang saya pertanyakan. Selanjutnya saya akan memberi tugas untuk pekan depan, yaitu kalian mencari atau mengamati dari lingkungan sekitar 2 contoh yang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan ditulis di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan di pekan yang akan datang. Oke. Karena materi sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam